Nama saya Muhammad Nur Setiawan dan saya di sini bersama Bu Nada. Bu. Saya pengen nanya nih Bu, saya kan di sini membahas tentang kolusi. Kolusi itu adalah ketika seseorang membuat persepakatan sendiri yang diumpetin gitu, kayak seperti orang bayar buat masuk sebuah sekolah gitu. Apa pendapat Ibu tentang itu Bu? Kalau untuk itu sebenarnya perilaku yang tidak dibenarkan, ya kan? Karena harusnya sekolah itu bisa memberi contoh gitu loh. Ya kan, di sini kan kita dalam perekrutan siswa dan siswi, ya kan, yang dimana ya kalau dalam pendidikan sendiri itu kan nggak boleh memandang seseorang itu dari latar belakangnya gitu. Jadi ya kalau misalkan gitu kita dalam merekrut siswa itu dengan cara yang jujur, itu transparan, gitu, jangan ada yang disembunyikan. Tuh, karena kan perilaku kolusi itu kan hanya menguntungkan bagi orang-orang yang punya uang. Nah itu yang nggak baik, yang seolah-olah mengistimewakan orang yang beruang. Itu bagaimana posisinya kalau bagaimana posisi dari orang-orang yang tidak beruang gitu, atau yang tidak memiliki uang tapi mereka itu punya prestasi gitu, punya hal yang dibanggakan dan itu akan membawa positif gitu untuk sekolah tersebut. Nah itu jadi seolah-olah ada ketimpangan di sini gitu kan, ketimpangan antara siswa yang kaya dengan siswa yang miskin gitu. Sedangkan dalam undang-undang sendiri ya di mana seseorang ya ataupun ya warga negara Indonesia itu berhak untuk menempuh pendidikan. Nah, secara gratis gitu kan. Tapi kalau kita melihat adanya pungli kan istilahnya pungutan. Nah, itu nggak baik, perilaku yang tidak baik dan tidak harus ada gitu loh. Tidak boleh lah untuk ada di dalam lingkup sekolah terutama gitu ya, memang sebagai agen perubahan. Gitu. Dan kalau menurut Ibu nih Bu, apa dampak dari adanya kolusi ini Bu kepada siswa-siswa dan kepada masyarakat kita? Kalau untuk dampaknya pastinya ini dampak negatif ya. Nah, di mana yang pertama itu akan merugikan sekolah itu sendiri. Pastinya akan ada citra buruk terhadap sekolah tersebut. Kemudian juga adanya ketimpangan sosial gitu, di mana antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu ya itu timpang gitu, tidak rata posisinya. Sedangkan pendidikan sendiri kan harus memberikan hak gitu loh untuk bangsa Indonesia, warga negara Indonesia gitu dalam aspek pendidikan gitu. Dan kolusi ini adalah pemicu awal dari korupsi. Nah itu karena sudah ada bibit nih ya kan. Pertama itu adanya pungli. Nah dari pungli tersebut karena sudah dinormalisasikan dan itu akan meningkatkan ya angka korupsi di Indonesia itu sendiri. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Nada. Sami-sami. Nah di sini saya juga akan meminta pendapat dari salah satu kawan saya yang terbaik ini dan terpintar di kelas kita, maka kita akan menanyakan. Febri, kalau menurut kamu nih apa pendapat kamu tentang orang yang bayar buat masuk sekolah? Maksudnya kayak dia untuk masuk sekolah dia harus bayar atau sebelum itu dia kayak udah kayak tes dulu, tapi untuk masuk sekolah dia harus bayar gitu. Maksud saya itu adalah orang itu tuh bayar ke orang dalam biar dia keterima ke sebuah sekolah. Apa yang kamu pengen bilang kepada orang tersebut yang melakukan hal itu? Ini sih sia-sia ruang aja. Kalau harus kayak gitu mah artinya apa sih, otaknya dia gak punya otak. Abis itu semoga aja apa sih nanti di sekolah itu dia pasti bakal nge-stress sama gak bisa sukses. Emang orang-orang itu bodoh ya kan ya, kayak gitu ya. Iya. Terima kasih. Halo, di sini Revan, saya akan menanyakan Danes tentang kasus korupsi. Kenapa korupsi itu masih ada di Indonesia sih? Karena korupsi itu disebabkan oleh orang-orang yang serakah, dan orang-orang serakah ini itu kebetulan ada di penjabat-penjabat kita. Kenapa korupsi merugikan negara? Karena korupsi itu dapat mempengaruhi dan juga mengakibatkan pembangunan Indonesia yang emas yang menurun. Terima kasih, sekian dari saya. Halo, jadi aku mau nanya, apa pendapat kamu tentang nepotisme? Kalau menurut aku nepotisme itu hal yang salah karena nepotisme itu kita tuh jadi nggak bisa memberikan kesempatan kepada orang lain gitu. Oke, terima kasih.
Jadi, menurut kamu, kenapa kriminalitas itu merupakan salah satu tantangan yang dapat menghambat integrasi nasional? Karena macam-macam tindakan kriminal bisa menghambat masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama sekaligus menghambat berkembangnya sebuah negara. Oke, makasih. Halo, nama saya Aden Azri Komara. Saya mau interview dengan... Nama saya Reza. Oke, menurut Mas Reza, desa yang dikuasai sama investasi asing tuh dijadiin industri asing tuh setuju apa enggak? Ya, menurut saya sih tidak setuju ya, karena itu menyiksa bagi penduduk situ sendiri. Ya, terus ya kasihan lah mereka, apalagi udah lama kan mereka di situ. Oke. Ya, oke, itu aja. Thank you.